Halo sahabat YouTube, pada video kali ini akan dilihatkan kepada kita salah satu ritual kematian yang ada pada budaya Dayak Kanayan, Kalimantan Barat. Akan tetapi sebelum masuk dalam pembahasannya, alangkah baiknya para sahabat YouTube subscribe channel ini. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas ataupun membicarakan sedikit tentang makna simbolik batu pantak dalam ritual kematian Dayak Kanayan Kalimantan Barat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Nama saya Christian Apriandi Fernando dan saya dipanggil dengan nama Yandi. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa di Fakultas Filsafat Universitas Santo Tomas. Jadi sebelum masuk pembahasan, tentunya kita sebagai manusia tahu bahwa kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia yang fana ini. Kematian memiliki sebab yang bervariasi. Ada dua sebab yaitu secara alami maupun tidak secara alami. Secara alami ini misalnya kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan kematian tidak secara alami ini misalnya kematian yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, penghormatan terakhir yang diberikan oleh setiap orang kepada orang yang baru saja meninggal tentunya mengikuti tradisi dalam budaya, agama, dan ritual upacara adat istiadat dari pihak yang berduka. Setiap budaya yang ada di Indonesia tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda atas upacara kematian. Seperti halnya ada yang menambah sebuah monumen, doa, maupun ritual lainnya sebagai tanda penghormatan terakhir. Seperti halnya ritual kematian suku Flores berbeda dengan ritual kematian suku Dayak. Dalam video ini pun akan dijelaskan secara ringkas mengenai makna simbolik dari patung patak itu, di mana patung patak tersebut dijadikan sebagai ungkapan simbolis atas tanda penghormatan suatu kelompok masyarakat kepada orang yang baru saja meninggal. Apa tujuannya? Yaitu demi menghormati mereka. Akan tetapi sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan makna simbol itu sendiri dalam pandangan ilmu filsafat. Makna simbol dalam filsafat kebudayaan. Simbol, apabila kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat semakin sering digunakan dalam mendefinisikan tentang kebudayaan. Nah, dalam ilmu filsafat sendiri, kebudayaan itu dilihat sebagai suatu proses pemanusiaan atau disebut sebagai humanisasi. Dengan adanya filsafat kebudayaan pun membantu kita untuk memberi penilaian apakah suatu unsur kebudayaan tertentu sungguh mendukung kita sebagai manusia untuk semakin memanusiakan diri kita secara pribadi, atau justru tidak sama sekali mendukung kita untuk memanusiakan diri kita. Filsafat manusia sesungguhnya dijadikan sebagai persiapan untuk filsafat kebudayaan, sebab kebudayaan merupakan salah satu kekhasan pada diri manusia. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan pencipta dan sekaligus ciptaan dari kebudayaan itu sendiri. Selain itu, ekspresi dan diturunkan oleh kebudayaan-kebudayaan yang hidup di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa manusia mengalami perkembangan dan tidak statis. Sebab sebagian manusia sering berpindah-pindah tempat yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kehendak pada diri manusia bukanlah karena dorongan naluri atau insting seperti halnya pada binatang-binatang, melainkan karena diturunkan oleh kebudayaan-kebudayaan yang hidup di sekitarnya. Filsafat kebudayaan juga mengenal yang namanya simbol, sebab manusia hidup di dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu, dan manusia itu pun sekaligus dikatakan sebagai makhluk simbolis. Suku Dayak di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang berada di negara Indonesia. Lebih tepatnya terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota provinsi Pontianak.
Secara dominan, Pulau Kalimantan ini lebih banyak dihuni oleh suku Dayak dari berbagai sub-suku yang lainnya yang ada di suku Dayak itu sendiri. Suku Dayak itu merupakan salah satu suku yang berasal dari Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada suku Dayak sendiri terdapat sub-suku yang lainnya. Ada yang berpendapat, yaitu J. Ulontan pada tahun 1975 berpendapat bahwa sub-suku yang ada pada suku Dayak itu sendiri terdapat kurang lebih 405 sub-suku. Nah, walaupun demikian, masing-masing sub-suku Dayak di Pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang hampir mirip ataupun sama persis, kurang lebih sama persis. Dan hal ini pun merujuk pada sosiologi kemasyarakatan. Dengan kata lain, corak kehidupan, gaya hidup mereka hampir kurang lebih sama. Nah, sebutan nama Dayak yang adalah salah satu suku yang berada di Pulau Kalimantan ini berawal dari kata Dajak atau Diak, D-Y-A-K. Sebutan tersebut pun diberi oleh para penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo. Menurut Langblend, kata Dayak ini berasal dari kata Dayak, yaitu berasal dari bahasa Kenya, yang berarti hulu sungai atau pedalaman. Selain itu, suku Dayak yang berada di Pulau Kalimantan itu sendiri pun dibagi atas sub-suku yang cukup banyak seperti yang saya katakan tadi. Akan tetapi yang menjadi suatu permasalahan di sini, sebagian besar dari masyarakat suku Dayak sendiri kurang mengetahui sub-suku itu sendiri, sehingga walaupun mereka tahu, itu pun hanya sebagian saja, hanya sedikit saja. Mungkin memang dikarenakan karena banyaknya sub-suku yang ada di suku Dayak itu sendiri. Nah, setiap sub-suku Dayak yang berada di Pulau Kalimantan ini pun memiliki sebutan masing-masing atas kata Dayak tersebut. Seperti halnya di Kalimantan Barat, kata Dayak ini dipakai dengan kata Dayak, yaitu Dayak itu sendiri, yang berarti orang darat. Sedangkan di Kalimantan Selatan menyebutkan Dayak itu sebagai kata Biaju. Patung Pantak dan makna simbolis pada patung Pantak. Bagi suku Dayak Kanayan, memberi tanda kehormatan kepada mereka yang telah meninggal merupakan suatu hal yang penting dan perlu untuk diaktualisasikan dan dikenang. Hal tersebut pun diwujudkan oleh mereka dalam patung Pantak. Pantak berarti dipanaki, yakni ditancapkan atau dipahatkan, serta dimasukkan ke dalam. Pada patung Pantak sendiri, terdapat 4 makna simbolik. Yang pertama, mewujudkan rupa manusia seutuhnya tanpa menghilangkan bentuk lain dari bentuk manusia itu sendiri. Kedua, sebagai simbolisasi leluhur nenek moyang suku Dayak Kanayan yang mempunyai kedudukan dalam suatu wilayah. Ketiga, sebagai simbol bahwa dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Kanayan ada tokoh yang berperan penting dalam suatu wilayah berdasarkan kesepakatan. Keempat, yang paling penting ialah sebagai simbolisasi atas identitas suku Dayak Kanayan. Nah, dari pembahasan yang sebelumnya telah kita bicarakan, dapat diambil intisari dari semua pembahasan yang telah kita dengar tadi dalam video kali ini. Apa itu yang kita bahas tadi? Simbol memiliki arti penting dalam kebudayaan karena simbol merupakan perwakilan dari dunia. Setiap orang tentunya sangat memerlukan dan membutuhkan simbol. Mengapa demikian? Yaitu dengan adanya simbol, manusia pun dapat mengungkapkan dan menangkap tentang sesuatu hal. Nah, disinilah dapat dikatakan bahwa simbol merupakan sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang disepakati atau digunakan oleh anggota masyarakat yang bersangkut. Seperti halnya suku Dayak Kanayan tadi menyepakati ataupun bersepakat agar patung Pantak tersebut dijadikan sebagai simbolisasi untuk mewujudkan penghormatan kepada orang yang meninggal, secara khusus orang berjasa ataupun orang yang mengorbankan dirinya demi kelompok mereka ataupun kelompok masyarakat suku Dayak Kanayan itu sendiri.